Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, pemerintah Kota Batu, Provinsi Jawa Timur bersama Forkopimda menggelar apel siaga dan simulasi tanggap darurat bencana hidrometeorologi tahun 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Batu, AKBP Andi Yuda Pranata, sebagai bentuk nyata kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sepanjang tahun 2024 tercatat 122 kejadian bencana, sebagian besar hidrometeorologi. Hingga Oktober 2025 jumlah kejadian meningkat menjadi 149 dengan rincian tanah longsor 57%, angin kencang 25%, banjir 11% dan kebakaran hutan 7%. Usai apel dilaksanakan simulasi tanggap darurat yang melibatkan TNI Polri, BPBD, relawan dan instansi terkait. Latihan ini bertujuan untuk melatih koordinasi lintas sektor serta memastikan kesiapan personel di lapangan. Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata menegaskan bahwa dengan kegiatan ini diharapkan respon cepat dan koordinasi tanggap bencana di Kota Batu semakin optimal sehingga masyarakat terlindungi dari dampak bencana hidrometeorologi. Apel siaga dan simulasi ini menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keselamatan warga Kota Batu dari ancaman bencana alam. Dari Humas Polres Batu, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah melaksanakan asistensi kesiapan tanggap bencana bersama Karo Operasi Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Basyara Diananda. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan jajaran dalam menghadapi potensi bencana alam yang kerap melanda wilayah Pekalongan. Dalam kegiatan ini juga diperkenalkan aplikasi Disaster Operation Response System atau DORS. Sebuah sistem digital yang mampu memantau kondisi cuaca secara real-time dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Karo Ops Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Basyara Diananda menekankan pentingnya kesiapan dan sinergi lintas instansi dalam menghadapi bencana alam di daerah rawan. Melalui asistensi dan penerapan teknologi DORS, Polres Pekalongan memastikan kesiapannya dalam menghadapi setiap kemungkinan bencana alam demi keselamatan dan ketangguhan masyarakat. Dari Humas Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau berhasil mengungkap jaringan narkotika internasional yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dengan total nilai aset yang disita mencapai lebih dari 11 miliar rupiah. Sobat Polri, dapat kami laporkan Wakapolda Riau Brigjen Pol Josi Kusumo SHM-Han pimpin konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang narkotika jaringan internasional dengan aset yang disita kurang lebih senilai 15,2 miliar. Berikut laporan selengkapnya. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Media Center Mapolda Riau pada Selasa 11 November 2025 yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Riau Brigjen Pol Josi Kusumo bersama sejumlah pejabat utama Polda Riau dan Kepala BNN Riau. Kasus ini bermula dari penangkapan seorang tersangka berinisial H alias Asen pada 25 Juli 2025 di Kabupaten Rokan Hilir. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan sabu seberat 40,5 gram, 57,5 butir pil ekstasi, dan 220 butir pil Happy Five yang disimpan di dalam lemari pakaian. Meski barang bukti awal tergolong kecil, penyidik melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap MR alias Abeng yang merupakan pengendali utama jaringan tersebut. Penangkapan dilakukan pada 30 Oktober 2025 di Jalan Perniagaan, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir. Dari hasil penyelidikan, MR alias Abeng diketahui menggunakan rekening istrinya, Sulastri, untuk menampung hasil penjualan narkoba dan melakukan transaksi mencurigakan. Dari hasil pelacakan aset, polisi mengamankan uang tunai lebih dari 11 miliar, 3 bidang tanah seluas 6 hektar berisi tanaman kelapa sawit, sejumlah surat berharga, serta 2 unit mobil Toyota Fortuner dan Toyota Rush. Selain itu disita pula beberapa properti berupa bangunan 2 lantai, lahan 190 meter persegi, tanah seluas 150 meter persegi, serta kebun sawit seluas 2.590 meter persegi.
Secara keseluruhan, polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Para pelaku menjalankan modus dengan menyimpan dan mentransaksikan narkotika melalui rekening pihak lain, membeli aset atas nama orang lain, serta menjalankan usaha perikanan sebagai kedok untuk menutupi sumber dana ilegal. Para tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 2 dan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Total aset yang diamankan dari hasil kejahatan mencapai 15,2 miliar. Polda Riau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama lintas sektor dan antar negara dalam memerangi jaringan narkotika serta menutup ruang bagi praktik pencucian uang dari hasil kejahatan tersebut. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.